kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Baik, assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Iya. Senang sekali nih bisa ketemu dengan Bu Yuni di sini ya, sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati sebelumnya, Bu, bahwa pada hari ini kita akan melakukan pra observasi ya, Bu ya. Iya. Sesuai dengan jadwal pada hari Rabu, Bu Yuni nantinya akan melakukan pembelajaran di kelas gitu ya, dan nanti saya akan hadir di situ untuk mensupervisi juga gitu. Baik, Bu Yuni, sebelum ke sebelum ke kelas sudah sebelum observasi, nah kita bincang-bincang dulu ya tentang apa yang sudah Bu Yuni persiapkan sebelum ke kelas gitu. Dan juga saya ingin mengetahui beberapa hal terkait dengan rencana pembelajaran yang Bu Yuni buat untuk di hari Rabu nanti gitu ya. Baik, ya sebelumnya Bu Yuni boleh diinformasikan terlebih dahulu, Bu. Kira-kira nanti kelas berapa Bu Yuni yang akan melakukan pembelajaran itu? Insya Allah nanti saya akan melaksanakan pembelajarannya di kelas 71. Oke, di kelas 71 ya Bu ya. Kelas 71 ya, pada hari Rabu ya, sudah kita sepakati sebelumnya. Baik Bu Yuni, kira-kira apa nih yang sudah Bu Yuni persiapkan sebelumnya Bu untuk menghadapi atau untuk melakukan pembelajaran di hari Rabu nanti? Ya. Beberapa persiapan diantaranya, yang pertama saya sudah mempersiapkan RPP, kemudian juga ada media pembelajaran nanti yang akan saya gunakan pada saat pembelajaran, dan juga semacam LK gitu ya, kemudian kerja siswa itu soal-soal yang sebagai tugas untuk siswa nanti. Luar biasa sekali. Berarti Bu Yuni sudah mempersiapkan ya RPP-nya seperti apa, kemudian juga media-media pembelajarannya ya Bu Yuni, dan juga tentu LK ya, lembar kerja siswa gitu ya Bu Yuni ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kira-kira dari situ apa nih Bu Yuni tujuan pembelajarannya yang ingin Bu Yuni ingin capai dari siswa? Ya. Untuk tujuan pembelajarannya, karena ini materinya tentang telling times ya, menyebutkan jam gitu. Di sini tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menyebutkan angka dan jam. Jadi sebelum mengetahui jam, siswa itu harus tahu angka dalam bahasa Inggris. Jadi angka dan jam yang digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi mereka bisa menyebutkannya dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, itu mereka dapat mengemukakan ide atau gagasan mereka tentang memberi dan meminta informasi mengenai jam yang tentu saja digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi mereka bisa mengemukakan tentang jam tersebut menggunakan bahasa Inggris yang tepat. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya oleh siswa. Yang pertama yaitu agar siswa itu bisa menyebutkan angka dulu ya, bisa kenal angka dulu sebelum nanti bisa menyebutkan jam. Ini jam berapa gitu mungkin ya. Oke, yang tentunya dalam bahasa Inggris ya Bu ya penyebutannya. Baik, untuk yang kedua, siswa itu bisa memberikan dan menerima informasi gitu ya, mengemukakan informasi, bisa mengemukakan informasi, meminta dan memberi informasi tentang jam, mengemukakan ide atau gagasan mereka mengenai meminta dan memberi informasi tentang jam yang
menggunakan bahasa Inggris. Siswa itu bisa mengemukakan idenya ya dalam memberi maupun meminta informasi terkait JAB itu tadi ya. Tentu saja dalam bahasa Inggris ya Bu Yuni ya. Ya, oke. Wah, luar biasa sekali ini tujuan yang ingin dicapai gitu ya. Kemudian kira-kira dari itu semua Bu Yuni, area pengembangan yang hendak dicapai itu bisa dijelaskan seperti apa? Baik, untuk area pengembangannya di sini yang pertama di pembelajaran berdiferensiasi ya. Saya harapkan di sini bisa mengembangkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik atau siswa yang berbeda-beda. Kan mereka memiliki misalnya dari gaya belajar mereka saja kan berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang auditorial, kemudian ada yang kinestetik, ada yang audiovisual malah ya. Ya, jadi saya ingin supaya bisa memenuhi kebutuhan mereka di masing-masing gaya belajar mereka. Kemudian yang kedua untuk pembelajaran yang mengintegrasikan konsep emosional dan sosial ya, sosial emosional. Sosial emosional di sini diharapkan dengan pengintegrasian tentang KSI tersebut ya, seperti misalnya tentang kesadaran diri, manajemen diri, ya, kemudian kemampuan mereka dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, diharapkan mereka bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka tersebut di pembelajaran ya, di saat pembelajaran. Jadi pengembangan kompetensi sosial dan emosional gitu ya. Iya. Oke, jadi ada dua, ada pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian ada juga pengintegrasiannya juga dengan keterampilan ya atau kompetensi sosial dan emosional gitu ya. Ada lagi. Iya, ada lagi tentang penerapan budaya positif. Jadi penerapan budaya positif ini biasanya yang digunakan, misalnya saya berharap anak-anak itu terbiasa dalam mengucapkan salam, kemudian dalam berdoa sebelum memulai pelajaran, kemudian menghargai pendapat teman-temannya pada saat mereka berdiskusi kelompok, jadi mereka bisa menghargai dan menghormati orang lain. Kemudian juga sebelum memulai pelajaran, saya juga biasanya membuat polling gitu ya, yang ditujukan untuk bisa mengetahui tentang bagaimana perasaan siswa sebelum memulai pelajaran, karena itu sangat penting sekali untuk bisa mengetahui bagaimana perasaan siswa sebelum memulai pelajaran. Ada lagi mungkin atau tiga ya berarti ya, area pengembangan yang hendak dicapai gitu ya. Tadi dengan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya. Jadi Bu Yuni sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang visual, ada yang audio, ada juga yang kinestetik gitu ya Bu Yuni. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran kompetensi ya sosial dan emosionalnya. Jadi KSI-nya bagaimana? Jadi di situ juga bisa dilatih ya sama Bu Yuni. Kemudian yang ketiga adalah penerapan budaya positifnya. Luar biasa sekali ketika memang perlu dibiasakan ya anak-anak itu mengucap salam, kemudian membaca doa terlebih dahulu gitu ya sebelum belajar. Dan yang menarik sekali ini ketika Bu Yuni ingin mengetahui perasaan siswa dulu gitu ya sebelum melakukan pembelajaran. Dan tadi melalui WA ya, melalui WA. Melalui polling di WA. Biasa. Jadi kita bisa tahu ya Bu Yuni seperti apa perasaan siswa sebelum belajar. Kan maksudnya kita ingin tahu dulu antusiasme siswa dalam sebelum memulai pelajaran itu, apakah mereka senang ataukah mereka, kalau misalnya mereka sedang merasa tidak merasa senang sedih atau gimana, mungkin kita bisa memberikan menghibur gitu dulu atau gimana gitu, diajak bicara dulu sampai mereka perasaan mereka menjadi lebih baik, menjadi nyaman gitu. Jadi baru kita mulai. Luar biasa sekali. Jadi tidak serta-merta guru masuk kemudian memberikan materi gitu ya. Tapi kita juga perlu memahami bagaimana perasaan siswa. Jika ada siswa yang masih belum
tanda kutip mungkin belum semangat, belum Iya. ini. Jadi sebagai guru juga harus berusaha untuk membuat siswa itu bisa kembali ke posisi siap dan bahagia gitu ya Iya. ketika mulai pelajaran. Iya, karena apa ya, kayak kepedulian seorang guru Iya, pada iya. siswa itu Betul, kan betul. ya pernah suatu kali itu saya melihat pada saat saya mau mulai pelajaran, ada salah satu siswa itu menangis. Saya tanyakan dulu, kamu kenapa kok nangis gitu ya. Nggak langsung saya ngajar ini loh materinya, gitu. Tidak seperti itu, karena apa ya, itu juga penting sekali karena harus diajak bicara dulu anak itu, kenapa kamu nangis, nanti sampai dia merasa nyaman gitu. Karena kalau dia masih nangis, masih sedih, kemudian saya mulai pelajaran, akhirnya dia juga Iya. tidak konsentrasi Iya, dalam belajar betul, gitu. betul. Wah, luar biasa ini, luar biasa Bu Yuni. Mungkin tidak semua guru bisa memahami ini, tapi ternyata Bu Yuni sudah bisa menerapkan nanti ya dalam Insya Allah. pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi juga. Luar biasa ini Bu Yuni. Baik, kira-kira strateginya apa nih yang Bu Yuni siapkan untuk bisa mencapai tujuan dan juga ada pengembangan yang sudah Bu Yuni sebutkan tadi? Iya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi di sini ini kan ada beberapa hal yang ingin saya terapkan. Yang pertama, diferensiasi dalam konten. Di antaranya untuk yang konten ini saya media pembelajaran yang saya pakai itu melalui video, kemudian rekaman suara gitu ya. Karena dalam bahasa Inggris itu memang pengucapan yang tepat, yang sesuai dengan penutur bahasa aslinya itu kan sangat penting sekali. Jadi saya berikan rekaman suara penutur aslinya di situ untuk mengucapkan ungkapan dalam bahasa Inggris panjang. Jadi anak-anak itu bisa menirukan melalui rekaman yang didengarkan oleh mereka. Kemudian selanjutnya bisa juga untuk yang kinestetik ya, karena yang tadi untuk yang visual saya gunakan video, kemudian untuk yang audio tutorial itu melalui rekaman, kemudian yang untuk kinestetik saya akan menyampaikan materi-materi pembelajaran yang akan saya sampaikan itu di dinding kelas. Jadi mereka akan berjalan semacam window shopping gitu ya, berjalan. Jadi untuk bisa membaca materi yang ditempel di dinding kelas. Kemudian untuk prosesnya, untuk proses dari pembelajaran berdiferensiasi ini, contohnya melalui diskusi kelompok, ya, jadi akan diadakan diskusi kelompok, kemudian ada presentasi di depan kelas itu untuk masing-masing kelompok tersebut, kemudian pemberian tugas secara berjenjang, jadi sesuai dengan kemampuan mereka. Kan ada siswa yang masih kurang mampu dalam memahami. Dia sudah berusaha untuk memahami materi dengan baik, tapi ternyata masih mengalami kesulitan atau kekurangan gitu ya. Kemudian ada yang masih memahami secara sebagian, ada yang sudah sangat memahami gitu, karena dia memang dulunya misalnya di SD sudah pernah mempelajari itu, cuma sekarang lebih diperdalam lagi gitu materinya gitu. Dan selanjutnya untuk produk ya, jadi untuk produk saya minta siswa itu memberikan presentasi dapat berupa video. Jadi mereka bebas gitu mau membuat produknya itu seperti apa, bisa melalui video atau melalui rekaman suara misalnya, atau bisa melalui apa namanya itu, semacam tulisan yang ada gambarnya gitu ya, PowerPoint bisa, PowerPoint atau Canva biasanya ya, biasanya menggunakan Canva gitu. Anak-anak sudah fasih sekali kalau sudah menggunakan Canva itu. Sudah apa namanya ya, sudah lebih pinter lagi gitu sekarang, tanpa apa namanya, tanpa diajari lagi, sudah kadang sudah bisa sendiri dalam hal teknologi, mereka sudah masuk. Kemudian untuk pembelajaran KSE tadi itu ya, kompetensi sosial emosionalnya. Jadi misalnya untuk merangsang kesadaran diri pada siswa, saya adakan polling ya, polling untuk mengetahui perasaannya. Jadi seperti yang tadi itu, mengirimkan polling melalui WA untuk mengetahui perasaan siswa sebelum memulai pelajaran.
Kemudian juga melalui diskusi kelompok itu diharapkan kita dapat melatih siswa untuk mengembangkan kompetensinya dalam hal kesadaran sosial. Jadi kesadaran sosial itu dalam hal bekerja sama dalam kelompok gitu, dalam hal mengambil keputusan bersama dengan baik gitu, tanpa adanya perseteruan gitu ya. Jadi saling menghargai dan menghormati antar sesama anggota kelompok gitu. Dan juga keterampilan, ya itu termasuk keterampilan berelasi yang tadi itu ya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dari hasil diskusi kelompok tersebut. Jadi diharapkan dari strategi yang digunakan tadi itu kita dapat mengembangkan lagi potensi-potensi dan kemampuan mereka di dalam bekerja secara berkelompok ya. Ya, luar biasa sekali ini Bu Yuni. Ternyata sudah banyak strategi yang Bu Yuni siapkan ya untuk mengajar, untuk menerapkan pembelajaran di kelas gitu ya. Seperti yang sudah tadi disampaikan bahwa ketika Bu Yuni ingin menerapkan pembelajaran untuk diferensiasi konten gitu, jadi Bu Yuni sudah menyiapkan materinya dalam bentuk yang berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang video, ada yang rekaman, bahkan ada yang materinya ditempel gitu ya di dinding. Wah, ini luar biasa sekali Bu. Jadi bisa mengakomodir kebutuhan belajar anak yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya tadi Bu Yuni sudah menyebutkan ada berbagai macam kegiatan ya Bu ya, seperti diskusi kelompok, kemudian ada juga presentasi dan juga pemberian tugas berjenjang gitu ya. Wah, ini yang menarik sekali ini Bu Yuni. Jadi pemberian tugas itu disesuaikan kemampuan kelompok ya, kelompoknya. Jadi kalau misalnya dalam satu kelompok itu mereka ya anggaplah masih kurang bisa gitu, misalnya sedikit bisa gitu, karena memang mereka nol gitu, misalnya nol sama sekali belum pernah mempelajari tentang jam gitu. Kan ada di sekolah itu kadang dia sudah mempelajari gitu tentang jam, ada yang masih belum, ada yang sudah sampai fasih gitu ya, kan berbeda-beda. Kadang ada juga yang siswa itu belajar di luar, misalnya kayak les atau kursus gitu, akhirnya dia kan lebih memahami daripada teman-temannya yang lain. Jadi saya berikan kesempatan bagi mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ini juga termasuk diferensiasi juga, artinya sesuaikan dengan kemampuan anaknya. Kita sudah mengakomodir. Luar biasa sekali ini Bu Yuni. Dan itu dilaksanakan secara mereka memilih soalnya itu sendiri, jadi kayak prasmanan gitu. Jadi memilih sendiri, seperti kita kalau memilih makanan, memilih apa yang mereka minati dan sesuai dengan kemampuan mereka. Oh, ternyata soal ini sepertinya saya mampu gitu. Mampu untuk mengerjakannya. Kalau tidak bisa ya mungkin saya lewati dulu. Saya memilih yang kira-kira sesuai dengan kemampuan saya. Jadi mereka bisa mengetahui sendiri kemampuan mereka sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi mereka menilai kemampuan mereka sendiri masing-masing. Iya, wah, ini sangat inspiratif ini Bu Yuni. Jadi soalnya itu langsung ditempel gitu ya. Nanti siswa bebas memilih ya soal mana yang akan mereka kerjakan dengan kemampuannya. Wah, ya, bagus sekali ini Bu Yuni. Jadi diferensiasi prosesnya sudah tergambar dalam perencanaan Bu Yuni ini. Kemudian yang selanjutnya adalah diferensiasi produk gitu ya. Nah, jadi siswa dalam mengerjakan tugas tadi ya berarti ya. Jadi juga disesuaikan dengan kemampuan minat mereka juga ya. Nah, jadi yang sesuai dengan, ada yang misalnya dengan video ya boleh gitu ya, dengan PowerPoint mungkin, atau juga bisa dengan gambar-gambar ya. Kemudian untuk yang strategi yang digunakan ketika penerapan KSE, di sini Bu Yuni itu menggunakan polling WA ya Bu ya, untuk mengetahui bagaimana perasaan siswa sebelum pembelajaran. Jadi mereka mengenali bagaimana perasaan mereka sendiri, dan mereka bisa mengungkapkan perasaan mereka sendiri. Kan kadang ada anak-anak itu yang malu untuk mengungkapkan perasaannya pada guru. Ditanya kamu kenapa? Cuman gini-gini aja, geleng-geleng aja. Jadi dengan polling itu bisa lebih membuat anak terbuka ya, karena tidak langsung mengutarakan secara langsung. Jadi mereka hanya sekedar mencet gitu, milih gitu. Saya pilih senang, saya pilih sedih gitu. Jadi
Jadi di situ kesadaran dirinya sudah dilatih ya. Jadi anak bisa mengenali perasaan saya apa hari ini gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Dan juga ada diskusi kelompok Bu Yuni. Wah, ya ini memang di sini ada banyak sekali ya kesadaran kompetensi sosial emosional yang ingin dilatihkan pada anak. Tadi seperti ada kesadaran sosial, kemudian juga ada keterampilan berrelasi, mengambil keputusan yang bertanggung jawab gitu ya Bu Yuni. Wah, ini luar biasa sekali Bu Yuni, perencanaan yang sudah Bu Yuni buat ini ya. Dan ini kira-kira seperti apa Bu Yuni indikator keberhasilannya nanti dari apa yang sudah Bu Yuni rencanakan ini? Kalau saya ya tidak muluk-muluk sih ya. Indikator dari ketercapaian tujuan pembelajaran saya ini yang utama sebenarnya, saya harapkan anak-anak itu sudah bisa gitu menyebutkan jam dalam bahasa Inggris. Misalnya tidak usah jauh-jauh lah, pada saat saya ngajar misalnya, pada saat saya ngajar di kesempatan lain misalnya, bukan pada saat pembelajaran tentang jam ya, di kesempatan lainnya saya misalnya bertanya, what time is it now? Misalnya saya pada saat ngajar, misalnya pada saat itu jam 8 pagi, jam 8 tepat gitu. Kemudian saya tanya pada anak-anak, what time is it now? Jadi mereka bisa menyebutkan, it is 8 o'clock. Nah, saya kira, oh berarti anak ini sudah paham bagaimana cara mengungkapkan informasi mengenai jam menggunakan bahasa Inggris. Jadi mereka sudah bisa menerapkan gitu kemampuan mereka dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Atau pada saat misalnya temannya gitu iseng-iseng tanya what time is it, atau ada guru yang bertanya, misalnya guru lain misalnya bertanya, guru bahasa Inggris yang lain misalnya bertanya, what time do you usually get up in the morning, misalnya jam berapa sih kamu itu biasanya bangun di pagi hari? I usually get up at 4 o'clock in the morning, misalnya saya biasanya bangun pada jam 4 pagi di pagi hari misalnya. Jadi mereka sudah bisa menggunakan ungkapan-ungkapan mengenai jam itu dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, wah luar biasa sekali Bu. Jadi indikator bahwa tujuan pengembangannya tadi, area pengembangan itu dikatakan berhasil gitu ya, ketika siswa itu sudah mampu menyebutkan angka dan menyebutkan jam ya, jam berapa gitu dalam bahasa Inggris gitu ya. Penerapannya tentu ketika ada yang bertanya ya dia bisa menjawabnya dalam bahasa Inggris gitu seperti itu ya Bu Yuni ya. Wah ini luar biasa sekali Bu Yuni. Jadi apa yang ingin dilatihkan, dikembangkan kepada anak ini benar-benar sangat bermanfaat pada siswa itu sendiri. Dan ya semoga pada pelaksanaannya nanti semuanya berjalan dengan lancar, dengan sukses Bu Yuni ya. Nanti kita ketemu lagi di hari Rabu gitu yang untuk melakukan pembelajaran yang sudah Bu Yuni rencanakan ini. Oke, baik Bu Yuni, sebagai bukti kesepakatan gitu ya bahwa apa yang sudah kita bicarakan hari ini, kita rencanakan hari ini, nanti silakan Bu Yuni tanda tangani di sini. Silakan Bu Yuni. Iya. Tanda tangan dan nomor lengkap. Ya, terima kasih. Saya juga akan tanda tangan di sini Bu. Perjanjian tertulis, kesepakatan itu ya, bukan perjanjian. Ini kesepakatan tertulis. Kesepakatan artinya tadi kita sudah membicarakan area-area pengembangan yang ingin dikembangkan gitu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Yuni atas waktunya. Sampai ketemu lagi di hari Rabu ya Bu Yuni. Sukses selalu untuk Bu Yuni. Saya akhiri Bu Yuni pembicaraan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orasi, belajar, bergerak, berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Is there anyone who's absent today? Yeah. Who is he? Okay, Lara and Putri. What happened to her? She is sick. And what happened to Raihan? Sorry, Putri.
And okay, before we begin the lesson, let's pray together. Also lead the pray. Get ready before we study. Let's pray together. Let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian hari ini. Sebelum itu, Ibu akan memberikan polling melalui grup WA. Jadi tolong kalian memilih emoticon atau kata yang menurut kalian itu mengungkapkan tentang perasaan kalian. Jadi Ibu akan membuatkan polling. Tolong dibuat polling ini ya. Ya, silakan dibuka grup WA-nya. Grup WA kelas ya. Sudah membuat polling di situ. Tinggal kalian pilih. Tidak pakai emoticon tapi pakai kata ya. Kata yang menunjukkan tentang perasaan kalian. Ada senang, sedih, kecewa, marah, takut. Nah, 13 orang. Yang lain? 11. Bebas ya. Benar-benar menunjukkan tentang perasaan kalian yang sebenarnya hari ini. Tidak apa-apa kalau misalnya sedih, lagi sedih Bu. Tadi dengar sama adik misalnya. It's okay, just show your feelings. Tunjukkan aja perasaan kalian di sini. Oh, ternyata perasaannya kalian hari ini banyak yang senang ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kali ini dalam pembelajaran ini kalian lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran dengan baik karena hari ini kalian merasa sangat senang mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, selanjutnya, do you know what is it? Apakah kalian tahu apa ini? It's a clock. Ini apa? Jam. Do you know how to show or how to say about clock or time? Apakah kalian tahu bagaimana cara menunjukkan atau menyatakan waktu atau jam? In English, of course. Adanya dalam bahasa Inggris. Ada yang tidak tahu? Okay, do you know what time is it? It's 10 to 7. Okay, it's 10 to 7. Jadi 10 to 7 jam berapa? Iya, jam 7 kurang 10. What about this? It's 7:30. It's 7:30. Okay, good. Ini sudah ada yang tahu tentang jam, ada juga yang masih belum tahu tentang jam ya. Baiklah. Dengan pertanyaan Ibu tadi, kira-kira kalian tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang waktu, tentang jam atau waktu dalam bahasa Inggris. Ya, betul.
Jadi hari ini tujuan pelajarannya adalah kalian bisa menyebutkan tentang angka, yang pertama angka ya. Tanpa tahu angka, tentu saja kalian tidak akan bisa menyebutkan jam. Jadi tahu tentang angka, menyebutkan angka, dan menyebutkan jam atau waktu dalam bahasa Inggris secara tepat. Minimal kalian bisa menyebutkan satu dari masing-masing contoh ungkapan menyatakan waktu. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah menyebutkan waktu atau jam dengan menggunakan berbagai media. Jadi nanti kalian akan diminta membuat media sebagai tugas supaya kalian bisa menyatakan waktu atau jam dalam bahasa Inggris, dalam bentuk video, dalam bentuk rekaman, atau dalam bentuk infografis, PPT dan sebagainya. Jadi kalian bebas nanti memilih media apa yang akan kalian gunakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Jadi nanti akan dibentuk sebuah kelompok. Nanti juga akan diadakan presentasi. Tapi sebelumnya kalian akan mengamati atau menyimak materi yang akan ibu kirim melalui grup kelas, ya, grup WA kelas. Okay, students, are you ready to learn about time in English for today? Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar bahasa Inggris tentang jam hari ini? Yes. Okay, good. I will send the lesson, the material of the lesson in the group. Please have a look the materials in your WhatsApp group. All of you. Silakan kalian bebas untuk memilih materi apa yang ingin kalian simak atau pelajari. Kemudian ada juga materi yang sudah ibu tempel di dinding kelas. Silakan bagi yang ingin melihat atau menyimak, ibu memilih materi apa saja yang ingin kalian pelajari. Ada dua cara yang bisa kita gunakan, yaitu dengan cara American Style dan British Style. Penjelasan lebih lanjut, mari kita simak. Demi bakti pada Ibu Pertiwi, bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini Baik, setelah kalian menyimak materi yang sudah ibu berikan tadi, apakah ada pertanyaan atau ada kesulitan mengenai materi yang sudah kalian simak tadi? Ya, Arina, silahkan. Saya tadi sudah menyimak video tersebut, tapi saya bingung apa perbedaan pas dan to di. Jadi Arina tadi bertanya bagaimana cara membedakan antara penggunaan pas dan to. Apakah ada teman-temannya yang bisa menjawab sebelum ibu yang memutarkan video? Ya, Yesa. Untuk pas digunakan jika menitnya kurang dari 30 menit, dan untuk to digunakan jika menitnya lebih dari 30 menit. Oke, itu pendapat dari Yesa. Untuk mengkonfirmasi jawaban dari Yesa tadi, marilah kita simak bersama video penjelasan berikut ini. Silakan disimak. It's past. It's 10 past. It's 4 past. It's 20 past. It's 25 past. Oke, dari penjelasan ini ada yang bisa menyimpulkan? Kira-kira kalau pas itu digunakan jika menitnya lebih atau pas? Iya, jika menitnya lebih dari jam 12. Sedangkan kalau tuh digunakan jika
Iya, menitnya kurang dari yang jadi angka 12 itu. Jadi untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum dengan materi yang sudah Ibu berikan tadi di rubric kelas. Okay, I want to know what time is it? Yeah. 7:30. Yeah, thank you. 7:30. Ya, 7:30. Ya, 7:30. And then, what about this? What time is it? Ya, Ika? 7:45. It's 7:45. 7:45. 7:45 berarti jam berapa? Iya, jam 8 kurang 1/4. And what about this? What time is it? Yeah? Yeah, it's 8 o'clock. Okay, thank you, Kiki. It's 8 o'clock. Jam berapa? Jam 8 pas. Ya, jam 8 pas. And what time is it? Oh ya, tapi it's 8:15. 8:15. Artinya jam berapa? Jam 8 lewat 15 menit atau jam 8:15. Ya, satu lagi. Coba. Who knows? Yeah, what time is it? 7:30. 7:30. Is there any answer? 7:08. 7:08. Iya, 7:08. 7:08. Maksudnya jam 8 lewat 30 menit atau jam setengah 9. Ya. Oke, baiklah. Rasa kalian sudah paham dengan materinya. Setelah ini Ibu akan bentuk kalian menjadi 4 kelompok. Kalian bebas untuk memilih anggota kelompoknya. Dipersilahkan untuk membuat kelompok, 4 kelompok ya, 4 kelompok. Akan biasa. Okay, thank you. You have made 4 group, and then jadi terima kasih kalian sudah membuat 4 grup di sini. And then I will post the worksheet on the wall. Jadi Ibu akan menempel ini soal-soal di dinding ya. Kemudian kalian bisa memilih. And then you choose how many questions that you can do. Jadi or answer. Jadi kalian bisa memilih beberapa pertanyaan, tidak semuanya, hanya beberapa saja yang mungkin kalian bisa kerjakan. Bisa memilih misalnya 3 atau 5 soal dari pertanyaan yang Ibu tempel di dinding, gitu ya. Jadi kalian memilih sendiri soal-soal yang akan kalian kerjakan atau diskusikan secara berkelompok. Siap ya? Oke, juga mengerjakan di sini. Kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Baiklah anak-anakku, Ibu sudah menempel soal-soal di dinding kelas ya. Kalian nanti akan berjalan untuk memilih soal-soal tersebut. Ini namanya memilih soal secara prasmanan. Jadi kalian bebas memilih beberapa soal yang menurut kalian bisa atau mampu untuk dikerjakan atau didiskusikan oleh kelompok kalian masing-masing. Misalnya, Bu, saya hanya bisa 3 soal yang bisa kami diskusikan atau kami kerjakan secara berkelompok, atau 5 boleh, atau wah saya sudah paham Bu dengan materi ini jadi saya bisa mengerjakan semuanya, boleh juga. Silakan ya. Jadi silakan untuk masing-masing kelompok. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk
negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati. Semua sudah dikirim ke semua ya hasil tugas kelompoknya. Untuk kelompok 1, kelompok 2 ya. Terima kasih sudah mengirim hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke presentasi hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Nah, untuk itu kita sepakati dulu akan dimulai dari kelompok 4 ya. Tadi kelompok 4 yang mengirim terlebih dahulu hasil tugasnya. Ya, silakan kelompok 4 untuk maju ke depan melaksanakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil video kami. I read a book as a companion. I read sad at 7:00 a.m. I make my bed at 6:00 a.m. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. I eat breakfast at 7:00 a.m. I go to school at 8:00 a.m. I eat a snack at 10:00 a.m. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan tanggapannya. Bisa? Hasil dari kelompok kita sangat bagus dan kompleks. Begitu ya, terima kasih Risa atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
everyone. I make my bed at 6 o'clock EM. I eat breakfast at 7 o'clock EM. I go to school at 8 o'clock EM. I eat a snack at Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di kelompok 1 akan mempresentasikan Monday at 6 o'clock. Oke, baiklah anak-anakku, alhamdulillah kalian semua sangat luar biasa dalam mempresentasikan hasil diskusi kalian semuanya. Dan sekarang kita akan membuat kesimpulan dari semua kegiatan kita pada hari ini. Apakah ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari semua kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Kata pas ditunjukkan jika jarum panjang ada di angka 1 sampai 6. Kata tu ditunjukkan jika jarum panjang ada di angka 7 sampai 11. Menggunakan kata o'clock ditunjukkan saat jarum panjang ada di angka 12. Penggunaan AM ditunjukkan pada waktu pagi sampai siang hari. Penggunaan PM ditunjukkan pada waktu siang sampai malam. Tepuk tangan anak-anakku. Nah, anak-anakku, setelah pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kalian membuat refleksi yang akan kalian tulis di lembaran post-it ini, kemudian akan ditempel di karton yang akan digunakan di papan nantinya, untuk mengungkapkan apa yang kalian pelajari selama pembelajaran tadi tentang jam, kemudian bagaimana perasaan kalian, dan juga hal-hal yang menurut kalian penting atau perlu ya sebagai refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Ibu bagikan satu-satu ya, silahkan ditulis di lembaran post-it ini. Anak-anak silakan ditempel lembaran post-it kalian di sini di karton refleksi ya. Silakan satu persatu. Ya. Baik, terima kasih atas refleksinya. Ini, oke, di sini ada yang mengatakan bahwa pelajaran kali ini sangat buat saya paham dengan jam, terutama dalam pengucapan bahasa Inggris. Saya jadi mengerti. Di sini ada yang menulis, menurut saya perlu adanya game dalam pembelajaran bahasa Inggris agar tidak terlalu tegang. Oke, lain kali Ibu akan adakan game selama pembelajaran kita, jadi kalian akan lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Baiklah, terima kasih anak-anak atas usaha dan kerja keras kalian selama mengikuti pembelajaran ini. Ibu harap kalian lebih termotivasi lagi. Ibu lihat ada beberapa siswa yang memang perlu lebih aktif lagi ya dalam pembelajaran ini, lebih ditingkatkan lagi pronunciation-nya dalam bahasa Inggris, lebih giat lagi dalam belajar. Kemudian untuk minggu depan kita akan belajar tentang day and month. Jadi kalian akan belajar tentang nama-nama hari dan juga nama-nama bulan. In English, of course. Itu saja adalah bahasa Inggris. Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian semua. Thank you for your attention. I think that's enough for now. Ibu rasa cukup sekian untuk hari ini. See you next time. See you next week. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri ini memanggil
nih, Bu Yuni? Alhamdulillah, kabar saya baik, sehat, alhamdulillah. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Bu Yuni di sini setelah kita melakukan pembelajaran praktek kemarin ya, praktek pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1 gitu ya, Bu Yuni. Iya. Ini seperti yang sudah kita sepakati bahwa pada hari ini kita akan melakukan ya semacam sharing-sharing lah ya, bagaimana pembelajaran yang sudah Bu Yuni lakukan kemarin. Jadi santai saja lah Bu Yuni, nggak usah tegang gitu ya. Oke, terima kasih juga sudah bisa hadir di sini ya Bu Yuni. Oke, yang mungkin yang ingin saya tahu lebih dahulu nih Bu Yuni, apa ya kira-kira ingin Bu Yuni dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya. Yang pertama saya ingin kita sharing ya sama Bu Yanti, mungkin nantinya saya bisa menemukan kelebihan dan kekurangan saya dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi misalnya seperti kemarin itu. Dan juga saya harapnya sih bisa dapat masukan dan saran dari Bu Yanti juga. Kira-kira apa yang bisa saya lebih tingkatkan lagi atau bisa kembangkan lagi dalam pembelajaran saya. Jadi intinya Bu Yuni itu ingin mengetahui sejauh mana ya keberhasilan kemarin Bu Yuni lakukan pembelajaran di kelas gitu ya, pembelajaran yang sudah berdiferensiasi, yang sudah terintegrasi juga dengan KSE gitu ya Bu ya. Oke Bu Yuni, kira-kira gimana nih perasaannya Bu Yuni sekarang setelah kemarin melakukan pembelajaran? Ya. Alhamdulillah, sebenarnya saya dulu merasa antusias ya, semangat sekali untuk bisa belajar. Saya sebenarnya masih ingin belajar lagi lebih banyak lagi tentang ini ya. Jadi saya sangat antusias sekali. Kemarin juga merasa lega karena sudah memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Mereka juga jadi semangat belajarnya. Jadi menurut saya, ya saya sangat merasa senang sekali. Dan berharapnya ini bisa berlanjut nantinya supaya saya bisa meningkatkan lagi kompetensi saya. Jadi intinya Bu Yuni merasa senang gitu ya, sudah bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi kemarin, terus juga antusias gitu ya untuk lebih memperdalam lagi bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu diterapkan seperti itu ya Bu Yuni. Ya, alhamdulillah sekali kalau perasaannya merasa senang gitu. Khawatirnya merasa gimana gitu? Tidak merasa terbebani sedikit pun. Jadi saya senang sekali dan saya punya banyak harapan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini saya bisa lebih memperbaiki lagi kualitas pembelajaran yang saya laksanakan di kelas saya. Ibu Yuni nanti bisa mengetahui ya kekurangannya apa, kelebihannya apa gitu ya. Oke, mungkin ini Bu Yuni, apa yang sudah Bu Yuni lakukan kemarin gitu ya terkait kemarin kan ada pengembangan area pengembangan yang ingin Bu Yuni kembangkan gitu ya. Nah, apa yang sudah Bu Yuni lakukan kemarin itu terkait dengan rencana pengembangan kemarin? Ya, sebenarnya yang sudah saya lakukan kemarin pada saat pembelajaran ya. Antaranya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Yang di saat pembelajaran berdiferensiasi itu saya juga terapkan diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses dan juga diferensiasi produk. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Untuk diferensiasi konten itu saya berikan berbagai bentuk media dalam penyampaian materi saya, kemudian diferensiasi prosesnya saya melaksanakan kegiatan diskusi kelompok khusus ya anak-anak itu menjadi kelompok-kelompok, kemudian diskusikan apa jadi tugas mereka, kemudian mempresentasikan presentasi hasil diskusi mereka di kelas. Dan juga saya juga melaksanakan kegiatan shopping gitu ya, jadi anak-anak melihat materi yang diberikan kali ini mereka berjalan di sekitar kelas itu, kemudian materi yang saya dapat di kelas, kemudian untuk diperhatikan juga anak-anak sudah berhasil dengan lancar
membuat presentasi produk mereka seperti dalam bentuk video, kemudian ada bentuk PPT, juga ada bentuk yang kita semua proses tersebut lancar. Saya juga mengintegrasikan kompetensi sosial emosional mereka, terutama dalam pada saat mereka melakukan diskusi kelompok. Di kemampuan mereka dalam relasi, dalam menyampaikan gagasan mereka dengan cara yang sopan dan santun. Kemudian saya juga menerapkan budaya positif seperti misalnya membiasakan anak-anak itu untuk berdoa sebelum pelajaran, mengucapkan salam. Kemudian mereka juga diberi kebebasan untuk menyampaikan apa yang menjadi gagasan, ide atau untuk mereka. Dan banyak hal lagi yang menjadi budaya positif yang bisa diterapkan di kelas saya dan alhamdulillah semuanya juga di mereka. Alhamdulillah, kalau prosesnya sudah bagus ya, kemarin sudah lancar berarti ya. Ya, dari apa yang disampaikan Bu Yuni tadi, saya menangkap ada 3 hal yang sudah Bu Yuni lakukan ya. Yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, jadi di situ Bu Yuni sudah melakukan 3 diferensiasi ya Bu ya. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga produknya. Di diferensiasi konten, Bu Yuni menyajikan berbagai macam media ya untuk anak-anak dalam proses pembelajarannya. Nah, salah satunya ada yang juga dengan filosofi gitu ya, kemarin juga ada video dan itu ya rekaman. Kemudian ketika diferensiasi prosesnya, Bu Yuni juga melakukan berbagai macam proses kegiatan seperti diskusi kelompok, kemudian juga ada presentasi gitu ya. Nah, kemudian untuk yang diferensiasi produknya, Bu Yuni sudah memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih media yang bisa digunakan anak ketika mengerjakan soalnya gitu ya Bu ya. Oh ya, itu lagi apa? Saya juga memberikan tugasnya itu secara memberikan tugas itu dengan cara anak-anak itu memilih sendiri gitu. Soal apa saja yang mereka mampu kerjakan, ada macam tugas penjenjang gitu ya. Anak itu memilih beberapa soal yang menurut mereka itu bisa mampu untuk mereka lakukan di kelompoknya gitu. Ada yang 3 soal, 5, atau bahkan ada yang bisa mengerjakan semuanya. Bisa berikan mereka kebebasan memilih soal. Berarti tugas pengerjaan tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuan. Berarti ini masuk ke diferensiasi prosesnya ya Bu Yuni. Luar biasa sekali ini Bu Yuni sudah melakukan 3 diferensiasi tadi ya, ada konten, proses, dan juga produk. Untuk produknya anak-anak bisa juga dengan menggunakan video ya, ada yang menggunakan video, ada yang menggunakan rekaman gitu ya. Jadi dibebaskan kepada anak memilih sendiri gitu ya medianya apa. Luar biasa sekali ini Bu Yuni. Kemudian hal yang kedua yang sudah Bu Yuni lakukan yaitu menerapkan pembelajaran KSE ya, jadi mengintegrasikan juga dengan kompetensi sosial emosionalnya. Jadi di situ salah satunya juga Bu Yuni sudah memberikan kegiatan diskusi kelompok gitu ya. Jadi di mana dengan diskusi kelompok itu ada beberapa kompetensi sosial emosional yang akan dilatihkan kepada anak. Jadi bagaimana mereka itu juga bisa mengemukakan pendapat dengan kata-kata yang sopan gitu ya. Jadi dalam berrelasi gitu ya. Luar biasa ini, jadi semuanya sudah bisa dikerjakan. Kemudian untuk budaya positifnya, Bu Yuni juga sudah menerapkannya dari mulai kayak membiasakan mengucapkan salam, kemudian berdoa dulu sebelum pelajaran gitu ya. Dan yang luar biasa sekali ini juga ketika anak diberikan kebebasan untuk berpendapat gitu ya. Jadi mereka bisa memberikan idenya gitu ya. Jadi Bu Yuni memberikan kesempatan untuk itu ya untuk anak-anak. Oke. Luar biasa sekali ini Bu Yuni apa yang sudah Bu Yuni lakukan kemarin. Kemudian kaitannya dengan itu Bu, kira-kira bagaimana dengan tujuan pembelajarannya yang kemarin sudah direncanakan? Alhamdulillah sudah tercapai ya tujuan pembelajaran yang sudah saya cantumkan di rencana pembelajaran saya kemarin. Ya, satu itu tujuan pembelajarannya adalah menunjukkan angka dan jam dan bahasa Inggris secara tepat gitu ya. Ya alhamdulillah anak-anak itu sudah bisa menyebutkan dan
menunjukkan angka dan jam dalam bahasa Inggris dengan baik dan sesuai dengan aturan dalam bahasa Inggris yang sudah ditentukan dalam materi kuliah. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengemukakan pendapat dan gagasan mereka tentang bagaimana cara memberikan dan meminta dan memberikan informasi mengenai jam dalam bahasa Inggris. Ya, jadi mereka sudah bisa gitu. Mereka sudah minta informasi tentang jam menggunakan bahasa Inggris secara tepat dan lancar. Oke, jadi menurut Bu Yuni tadi tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai ya Bu ya, sesuai dengan apa yang tertulis di RPP-nya bahwa ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin Bu Yuni capai gitu ya. Yang pertama yaitu bagaimana anak itu bisa menyebutkan angka dan juga menyebutkan jam tentunya dalam bahasa Inggris gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana anak itu bisa meminta dan memberi informasi ya terkait jam juga ya, dan tentunya dalam bahasa Inggris. Dan kedua-duanya ini sudah tercapai ya Bu Yuni ya, sudah tercapai. Oke. Nah, mungkin Bu Yuni juga bisa menceritakan ini Bu, pembelajaran kemarin gitu ya, apa yang sudah baik menurut Bu Yuni dan mungkin juga apa yang perlu ditingkatkan lagi. Mungkin bisa diceritakan lebih. Kalau menurut saya ya, yang baik yang sudah saya laksanakan kemarin dan caranya ya saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini tadi Bu, belajar berkomunikasi secara kontennya, kemudian prosesnya dan juga prosesnya. Dan saya juga sudah mengintegrasikan koneksi sosial emosional pada satu pembelajaran tersebut. Jadi anak-anak juga sudah tahu bagaimana cara berdiskusi kelompok dengan baik, kemudian berrelasi, kemudian cara menyampaikan dan gagasan mereka dengan juga. Bahkan mereka sudah bisa mempelajari materi pembelajaran tersebut dengan mandiri, jadi tidak perlu saya seperti lain juga. Kemudian yang ketiga juga bisa menerapkan budaya positif itu. Jadi anak-anak sudah terbiasa mengucapkan salam, kemudian terbiasa berdoa sebelum pembelajaran. Jadi mereka sudah terbiasa menyiapkan berdoa sebelum pelajaran dengan bahasa Inggris bahkan ya. Kemudian mereka juga bebas untuk memberikan pendapatnya, sudah sudah berani gitu, memberikan pendapat dan gagasan mereka pada saat pembelajaran, ini sudah tidak berani. Kemudian ya mungkin menurut saya itu sudah terjadi dengan baik, berlangsung dengan baik. Ada satu kekurangan dalam pembelajaran saya, kalau misalnya saya lihat masih kelihatan tegang. Entah apakah karena itu materi yang baru, jadi mereka agak tegang karena masih belum mengetahui materi apa sih gitu, mungkin bagaimana, atau mungkin karena ada waktu itu kan ada meeting juga di dalam ruangan. Jadi anak-anak itu merasa ada orang lain yang melihat gitu, memperhatikan, mengawasi gitu. Jadi mungkin anak-anak merasa tegang. Kalau menurut saya, seperti yang saya lihat di YouTube kemarin itu mungkin saya perlu menyisipkan ice breaking supaya anak-anak lebih sampai lagi lebih rileks lagi pada saat mengikuti pembelajaran. Jadi biar lebih menyenangkan lagi gitu proses pembelajaran. Oke, jadi itu hasil refleksi dari Bu Yuni tadi ya, bahwasanya Bu Yuni sudah menyebutkan hal-hal yang baik gitu ya. Hal yang baik sudah Bu Yuni lakukan, yaitu Bu Yuni sudah bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang tertuang di RPP ya Bu ya. Jadi ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada juga pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE-nya, kompetensi sosial dan emosional, dan juga budaya positifnya. Ya, untuk pembelajaran berdiferensiasinya tentu memuat 3 diferensiasi tadi ya, ada konten, ada proses, dan juga produk. Dan Bu Yuni sudah melakukan variasi-variasi itu dengan berbeda-beda. Di konten ada bermacam-macam materi ya yang Bu Yuni berikan kepada anak. Kemudian untuk prosesnya juga ada bermacam proses sehingga anak tidak memotong dengan satu kegiatan saja, tetapi juga ada diskusi dan juga presentasi. Kemudian ada juga pemberian tugas berjenjang seperti yang tadi sudah disebutkan.
Nah, selanjutnya adalah KSE-nya. Jadi Bu Yuni sudah menerapkan KSE itu dengan baik di kelas gitu ya. Nah, selanjutnya adalah budaya positif. Jadi Bu Yuni juga membiasakan kepada anak bagaimana bisa tercipta lingkungan yang baik, yang positif di kelas gitu ya. Jadi tidak hanya anak itu menerima materi, tetapi juga bagaimana menciptakan budaya atau lingkungan yang positif dulu di kelasnya. Ya, oke, ini luar biasa sekali. Bu Yuni sudah bisa menemukan kelebihannya. Sedangkan menurut Bu Yuni ada juga sebenarnya kekurangannya ya Bu ya. Jadi kelas masih terlihat tegang gitu ya. Ya, jadi kaku gitu, masih kaku ya. Dan menurut Bu Yuni penyebabnya bisa dari berbagai macam, bisa dari karena materinya yang masih baru gitu ya. Kemudian mungkin juga karena ada orang baru, karena saya juga masuk ke situ. Dan mungkin juga Bu Yuni ya, ini yang Bu Yuni juga sudah bisa menemukan ini Bu. Perlu ice breaking gitu ya. Jadi kemarin tidak ada ice breaking, jadi Bu Yuni sudah bisa menemukan karena tidak ada ice breaking, ini salah satu penyebabnya. Jadi anak merasa kaku, bisa tegang gitu ya dalam pembelajaran ini. Oke, luar biasa sekali Bu Yuni sudah bisa menemukan kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang sudah Bu Yuni laksanakan kemarin. Dan ini saya juga izin ini ya menyampaikan apa yang saya amati kemarin dan sesuai dengan apa yang sudah Bu Yuni sampaikan tadi. Artinya kelebihannya Bu Yuni sudah menyediakan atau memberikan berbagai macam materi gitu ya, untuk materi. Jadi ini terkait dengan diferensiasi kontennya. Jadi Bu Yuni sudah menyediakan materi dalam bentuk video, terus rekaman dan juga video shopping ya. Jadi ini yang bisa mengakomodir anak-anak yang gaya belajarnya itu adalah kinestetik gitu ya Bu. Ya. Kemudian untuk yang video itu untuk mengakomodir siswa-siswi yang visual. Dan rekaman itu untuk siswa yang kebutuhan belajar auditory. Luar biasa, Bu Yuni sudah bisa menerapkan pembelajaran ini untuk memenuhi kebutuhan belajar anak yang berbeda-beda. Itu kemarin juga yang saya amati. Kemudian untuk prosesnya, nah saya juga kemarin sudah mengamati Bu Yuni itu menyediakan ini ya berbagai macam metode gitu ya, ada diskusi, kemudian juga anak diminta presentasi, kemudian yang juga menarik perhatian itu ketika ada metode diri sendiri. Jadi sendiri soal-soal yang mau mereka kerjakan jadi semacam prasmanan gitu ya. Iya, istilahnya prasmanan ya. Sendiri soal-soalnya. Nah, ini luar biasa sekali nih, inspiratif gitu. Jadi anak atau kelompok itu memilih sendiri soal yang akan mereka jawab gitu ya. Jumlahnya juga disesuaikan dengan kemampuan. Oke. Ya, ini juga yang menjadi perhatian saya kemarin, artinya wah ini bisa diadopsi gitu di ATR ya, di ATR karena ini bagus gitu ya untuk bisa mengakomodir kebutuhan belajar anak dari segi kemampuannya, kesiapan belajarnya gitu, terus minatnya juga. Bagus itu untuk diterapkan di kelas. Kemudian untuk yang produk, saya juga kemarin sudah melihat Bu Yuni memberikan kebebasan kepada anak untuk mengerjakan ya soalnya itu dalam bentuk apa? Ketika presentasi ya. Jadi ada yang dalam bentuk video, kemarin saya lihat itu, ada yang dalam bentuk PPT, itu mereka dalam bentuk Canva ya. Dan juga ada yang dalam bentuk sudah mengakomodir bagus ini sekali. Kemudian untuk yang pembelajaran integrasi dengan KSE-nya, saya kemarin juga sudah melihat anak-anak itu berdiskusi ya, diskusi. Jadi bagaimana mereka bisa mengemukakan pendapat dengan anggota kelompok yang lain, kemudian menyimpulkan ketika ada masalah-masalahan, bagaimana mereka bisa membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, untuk budaya positifnya, saya juga sudah mengamati kemarin biasa, jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk bertanya, ya saya amati kemarin anak bertanya, dan yang bagus juga ini ketika ada siswa yang bertanya, Bu Yuni tidak langsung menjawab gitu. Ya, saya lihat kemarin temannya menjawab terlebih dahulu. Iya betul. Nah itu sudah merupakan sesuatu kelebihan juga. Artinya Bu Yuni sudah sudah memberikan kebebasan kepada anak untuk menjawab dulu pertanyaan dari temannya itu.
Oke, itu yang kemarin merupakan kelebihannya, dan dia mungkin benar apa yang tadi Bu Yuni katakan ketika anak itu bisa pegang gitu ya Bu. Dan tadi Bu Yuni sudah bisa menemukan ternyata iya masih tidak ada di awal yang speaking katanya, ya betul sekali. Jadi ketika ada speaking mungkin anak-anak lebih semangat lagi, lebih fokus lagi itu apa ya bisa dilakukan di lain kesempatan ini. Sudah tahu sekarang kan bagian kewenangannya itu apa. Oke Bu Yuni, selanjutnya nih ya terkait dengan area pengembangan. Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Yuni kembangkan? Ya yang ingin saya kembangkan lagi adalah kompetensi saya dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis itu ya. Saya rasa masih banyak kekurangan di situ, masih banyak itu. Kemudian saya ingin memperdalam lagi pengetahuan saya tentang cara mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional pada saat pembelajaran itu ya. Dan juga saya ingin lebih mematangkan lagi pengetahuan saya tentang penerapan budaya positif. Jadi saya ingin sebenarnya saya menginginkan pembelajaran saya yang lebih sempurna lagi. Saya ingin lebih mengembangkan kompetensi saya dalam mendidik dan mengembangkan kompetensi siswa. Jadi saya juga ingin lebih profesional lagi dalam mendidik siswa saya. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu terkait dengan bagaimana lebih meningkatkan lagi tentang pembelajaran berdiferensiasinya, dari KSD-nya, juga budaya positifnya. Mungkin bisa digali lagi Bu Yuni terkait tadi hal yang sudah Bu Yuni temukan ketika di kelas ada yang masih kurang gitu. Tadi Bu Yuni sudah menyebutkan. Ya saya ingin lebih meningkatkan lagi kemampuan saya dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa. Ya, di antaranya memberikan ice breaking pada saat pembelajaran, jadi mereka merasa lebih antusias lagi, lebih semangat lagi dalam belajar, lebih fokus lagi dalam belajar, misalnya memberikan kegiatan relaksasi ya, jadi supaya anak-anak itu lebih rileks, lebih santai lagi dan lebih fokus lagi dalam belajar. Karena kalau sudah kondisi siswa itu sudah jenuh, sudah bosan gitu, atau sudah tegang atau capek gitu, mungkin ada waktu jeda yang saya laksanakan di situ ya. Salah satunya biasanya dengan memberikan asdik lebih relaksasi. Nah itu yang ingin saya lebih perdalam lagi, kemampuan saya dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan lebih menarik lagi bagi siswa. Jadi selain yang tadi, 3 tadi ya yang ingin dikembangkan, yang utama juga Bu Yuni ingin mengembangkan kemampuan dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Tentunya dengan diawali dengan speaking. Dan tadi ini luar biasa nih Bu Yuni sudah menemukan ternyata dengan relaksasi ya. Jadi bisa juga dengan relaksasi. Artinya ketika anak-anak itu di tengah-tengah kegiatan mungkin ya Bu ya sudah merasa terlihat jenuh gitu. Nanti Bu Yuni akan memberikan relaksasi itu gitu ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali ini Bu Yuni kompetensi yang ingin dikembangkan. Jadi tidak hanya tentang pembelajarannya, tetapi juga bagaimana psikologis anak gitu ya. Jadi psikologis anak. Jadi kalau anaknya senang, gitu, tentunya ke pembelajaran juga akan lebih enjoy gitu ya. Oke, kira-kira apa saja ini yang bisa Bu Yuni lakukan untuk bisa meningkatkan kompetensi itu? Oh ya, diantaranya saya akan mencari referensi untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi siswa. Ya, salah satunya saya akan mencari referensi tersebut baik melalui buku, kemudian PMM juga. Dan saya kemarin itu saya lihat PMM latihan mandiri, kemudian bukti karya dari teman-teman guru yang lain, kemudian aksinya juga saya bisa belajar banyak dari situ. Kemudian dari YouTube juga ya semacam ice breaking dan juga kegiatan relaksasi
itu saya juga melihatnya di Banyak di ya, di YouTube, di Google juga dipilih gitu. Kemudian ya banyak sumber belajar saya nantinya ya. Anak saya juga lebih datang lagi untuk mengetahui informasi mengenai pembelajaran yang akan dilakukan siswa. Saya pernah gitu baca di sebuah buku. Ya, salah satunya ini juga saya di sebuah buku karya pembelajaran di Finlandia. Jadi di Finlandia itu pembelajarannya itu pada saat kita memberikan materi gitu, itu tidak materi sebelum. Jadi kita berikan waktu jeda sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi anak itu diberikan materi, kemudian kita kasih waktu 10 sampai 15 menit untuk bisa menyerap materi itu. Baru kita lanjutkan lagi. Jadi ketika kita harus memberikan jeda gitu. Nah itu saya dapatkan dari buku gitu, dari buku salah satu buku mengenai metode pembelajaran yang menyenangkan atau yang menarik dan juga efektif bagi siswa. Jadi terkait dengan hal-hal yang bisa Bu Yuni lakukan untuk bisa memanfaatkan kompetensi tadi, yaitu melalui berbagai macam media ya Bu ya, ada YouTube, ada buku, kemudian juga PMM ya, luar biasa ini. Dan ini ternyata saya juga baru tahu ini ya, pendidikan di Finlandia ternyata ketika anak diberikan pelajaran itu diberi jeda gitu ya, untuk dia bisa menyerap dulu. Artinya tidak langsung dicecar dengan materi gitu ya. Oke. Jadi mereka kita waktu menyerap materi apa yang memang sudah mereka pelajari. Dan untuk speaking, ya tadi sudah Bu Yuni sampaikan di YouTube banyak sekali ya contohnya, dan Bu Yuni juga akan mulai melihat-lihat di YouTube ya sebagai referensi. Dan iya memang yang tidak kalah pentingnya adalah juga di PMM Yuni ya, di platform pendidikan mengajar ini banyak sekali referensi yang bisa kita menjadikan rujukan gitu ya untuk meningkatkan kompetensi kita. Oke, mungkin bisa Bu Yuni gali lagi barangkali selain dari media-media ini, apa ada lagi ya? Ya, lainnya lagi hal yang lain yang bisa saya lakukan, saya juga ingin berkolaborasi dengan guru-guru sejawat lainnya. Jadi kan apa yang jadi kelebihan saya mungkin bisa saya share pada atau apa yang menjadi kekurangan saya juga bisa belajar dari teman-teman rekan sejawat gitu. Guru yang lain, terutama dari role model saya, punya role model di sini. Jadi ada guru yang sudah lulus gitu. Biasanya kalau teman-temannya pada saat memberikan pelajaran itu sudah bagus sekali. Saya gimana sih caranya bisa memberikan pelajaran anak siswa, siswa itu biasanya sharing. Jadi saya ingin berkolaborasi juga dengan teman-teman rekan guru sejawat. Biasa ini, dan ini sudah merupakan yang terdekat mungkin ya, karena di sekolah kita juga berinteraksi dengan guru lain. Jadi Bu Yuni akan memanfaatkan itu agar bisa berkolaborasi dan mendapatkan informasi-informasi baru ya Bu ya, terkait dengan hal-hal yang ingin tadi Bu Yuni kembangkan. Ya, salah satunya kan saya juga lagi belajar gitu. Jadi saya ingin juga sharing sama saya. Terima kasih atas penghargaan. Oke Bu Yuni, luar biasa ini sudah Bu Yuni menemukan hal-hal yang bisa dijadikan referensi buat Bu Yuni untuk lebih meningkatkan lagi kompetensinya gitu ya. Kira-kira indikatornya itu apa? Apakah berhasil misalnya terkait rencana-rencana tadi? Ya, pada saat saya sudah bisa menerapkan pembelajaran dengan lebih baik lagi, jadi saya lebih bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi, kemudian menerapkan KSP dan juga lebih baik lagi, lebih sempurna lagi pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Kemudian pada saat anak-anak itu sudah merasa enjoy, lebih santai dan juga lebih semangat lagi dalam belajar. Dan pada saat anak-anak itu sudah mampu untuk menerapkan apa yang sudah mereka pelajari di kelas, itu salah satu yang jadi indikator keberhasilan.
Jadi indikatornya adalah ketika Bu Yuni itu bisa menerapkan pembelajaran dengan baik lagi gitu ya, terkait dari diferensiasi tadi itu. Kemudian ketika untuk pembelajaran yang menyenangkan, indikatornya adalah ketika anak mulai semangat ya, semangat mengikuti pelajaran itu, tidak kaku lagi gitu ya, tidak terlihat tegang, tapi lebih enjoy lagi ya. Oke, dan untuk yang selanjutnya dikatakan bahwa ketika Bu Yuni itu berhasilnya anak-anak itu juga ketika mereka bisa menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Jadi apa yang sudah mereka pelajari tidak hanya diterapkan di kelasnya Bu Yuni, tetapi juga diterapkan di kehidupan sehari-harinya. Oke. Ya, maksud saya misalnya anak-anak itu nantinya ada yang bapaknya gitu. Saya di jurnal misalnya. Berapa sekarang? Jadi mereka sudah bisa menjawab gitu. Naik ke misalnya gitu. Ya, itu sudah bisa menjadikan indikator juga ya bahwa ternyata pembelajaran yang Bu Yuni sampaikan itu berhasil. Ya, sudah lengkap menyerap ya, dan anak-anak. lengkap di dalam pikiran dan kehidupan sehari-hari. Baik sekali, bagus sekali tuh Bu Yuni. Nah, kira-kira nih terkait dengan rencana pengembangan tadi Bu Yuni, kira-kira waktunya kapan nih Bu Yuni mau memulai? Ya, kalau untuk mencari referensi lewat Google gitu ya, kemudian PLN dan media informasi lainnya, mungkin mulai nanti malam saya sudah bisa mengakses itu karena kan lebih mudah gitu untuk diakses dan pokoknya punya internet itu sudah bisa gitu ya mencari informasi tersebut. Tapi untuk berkolaborasi dengan teman-teman guru di sini ya, pada saat ini kan kami masih disibukkan dengan berbagai kegiatan, diantaranya kegiatan perpisahan, kemudian kegiatan akhir tahun ya, kegiatan kesasaan gitu ya. Nah ini mungkin masih kesulitan untuk bisa melakukan kolaborasi. Jadi kita kedua hari ini setelah kegiatan tersebut selesai, baru saya akan menyampaikan kolaborasi dengan teman-teman guru. Dan maksud saya kalau nanti misalnya tahun ajaran baru yang akan datang ini, pokoknya itu maksimalnya saya sudah siap ya untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi dengan cara itu mencari informasi dari berbagai sumber dan juga berkolaborasi dengan teman-teman guru sejawat gitu. Jadi misalnya pada saat sebelum tahun pelajaran baru lagi. Jadi Bu Yuni untuk waktu ketika ingin mencari referensi lain sudah bisa dimulai nanti malam ya, ya karena bisa dengan HP gitu ya, sambil tiduran gitu bisa. Oke. Ketika untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, nah Bu Yuni mungkin minta waktu 1 sampai 2 hari ya, karena memang kegiatan ya, akhir tahun memang banyak sekali kegiatan ya Bu ya. Oke. Kemudian siapa Bu yang menjadi penyemangat gitu mungkin ya ketika Bu Yuni ingin mengembangkan diri ini, pasti kan ada ya orang-orang yang bisa menyemangati atau mungkin bisa menjadi role model gitu buat Bu Yuni. Ya, yang pertama di sini tentunya dukungan ya, yang pertama yang paling penting tentunya di sini ada dukungan dari sekolah ya, karena tanpa dukungan beliau yang sangat penting menurut saya. Misalnya pada saat saya mau mengikuti FGFP atau mengikuti seminar di kelas misalnya, kalau tidak ada dukungan atau isi dari sekolah kan saya tidak mungkin untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Jadi yang terpenting adalah dukungan dari kepala sekolah dan guru. Kemudian yang kedua di sini adalah model saya ya teman-teman guru sejawat, termasuk senior saya, dan juga yang paling utama adalah teman-teman yang mengikuti CGP. Jadi beliau-beliau kan sudah masuk menjadi juga sudah memiliki banyak pengalaman dan juga wawasannya lebih luas daripada saya. Jadi saya juga ingin belajar lebih banyak lagi dari para guru-guru yang sudah luar biasa saya. Jadi saya ingin adopsi juga ilmu-ilmu yang sudah beliau dan beliau punya. Jadi saya ingin belajar juga di situ. Dan yang terpenting di sini, yang paling utama menurut saya yang menjadi penyemangat saya, yang paling utama adalah murid-murid saya sendiri. Sebenarnya karena mereka lah yang menjadi
apa ya, semacam motivator saya gitu ya. Kadang-kadang anak-anak itu malah memberikan ide kadang bagi saya, inspirasi. Ya, mereka jadi inspirasi kadang bagi saya. Misalnya pada saat di klub, bu, main game dong bu, gitu kadang seperti itu. Ayo games bu, gitu. Karena kemarin juga sebenarnya saya kasih games gitu untuk pembelajaran di kelas itu kan. Ya jarang-jarang seperti sekarang ini. Jadi ya nanya games bu, gitu. Mereka sangat senang sekali kalau misalnya pembelajaran itu diadakan games gitu, permainan. Kemudian kadang-kadang bu, ayo belajar di luar kelas. Kadang-kadang seperti itu. Jadi mereka menjadi inspirasi sebenarnya buat saya dan menjadi penyemangat saya. Saya berpikir saya ingin memberikan yang terbaik buat murid saya, untuk peserta didik saya. Saya ingin memberikan pembelajaran yang terbaik buat mereka, yang bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam belajar, yang bisa membuat mereka semangat dan fokus dalam belajar. Jadi mereka sebenarnya menjadi penyemangat saya. Ya, saya merasa ada kepuasan tersendiri pada saya pada saat saya bisa memberikan pembelajaran yang sangat bagus, sangat menyenangkan bagi mereka gitu, dan membuat mereka paham terhadap materi saya. Saya sangat puas dan merasa lega, bahkan bangga gitu kalau misalnya mereka itu ternyata memahami apa yang sudah saya sampaikan di kelas. Bahkan saya itu merasa gitu ya, pada saat anak-anak itu menggunakan bahasa Inggris ketika mereka berkomunikasi dengan saya, buat saya tuh kepuasan tersendiri buat saya gitu. Pada saat saya menyapa mereka, "Hai, how are you?" gitu misalnya, kemudian mereka bisa menjawab gitu dengan baik, dengan lancar gitu. Itu sebuah kebanggaan tersendiri buat saya, sebuah semangat yang sangat besar bagi saya. Oke Bu Yuni, jadi menurut Bu Yuni yang bisa menyemangati gitu ya ketika Bu Yuni ingin mengembangkan diri, yang utama itu tadi adalah murid ya sebenarnya ya. Jadi karena dengan murid itu berarti Bu Yuni juga tidak henti-hentinya untuk terus berinovasi agar bisa menyajikan pembelajaran yang menyenangkan kepada anak, agar mereka itu juga bisa paham dengan materi yang dipelajari gitu. Jadi intinya itu murid yang utama gitu ya. Di samping juga tentunya ada dukungan-dukungan lain di sekitar Bu Yuni ya, termasuk dari kepala sekolah, karena ini juga yang memberikan izin gitu ya ketika Bu Yuni ingin melakukan pengembangan diri di luar, seperti mungkin MGMP di kelas-kelas di luar, dan tak lupa juga rekan sejawat. Ini yang juga bisa sebagai penyemangat. Jadi ketika kita lelah pun, capek lah saya membaca itu, ada teman, ada rekan sejawat yang menyemangati, akhirnya kita juga termotivasi gitu ya untuk bisa terus meningkatkan diri. Ya, luar biasa sekali ini Bu Yuni. Seperti yang sudah saya sampaikan juga tadi bahwa pembelajaran yang Bu Yuni ini lakukan itu sudah alhamdulillah sudah bisa mengakomodir ya, jadi apa yang menjadi kebutuhan siswa gitu. Bu Yuni sudah menerapkannya lewat pembelajaran yang berdiferensiasi. 3 diferensiasi sudah Bu Yuni lakukan, yaitu konten, proses, dan juga produknya gitu. Dan kemudian juga pembelajaran yang menyenangkan ini yang nantinya akan Bu Yuni lebih kembangkan lagi ya. Dan terkait pengembangan diri, saya salut dengan apa yang Bu Yuni sampaikan tadi, bahwa penyemangat yang terbesar adalah sebenarnya dari siswa ya. Jadi bagaimana Bu Yuni akan terus memperbaiki diri, memperbaiki metode pembelajaran itu demi siswa seperti itu. Bagus sekali Bu Yuni, dan ini juga akan menjadi inspirasi bagi saya gitu ya. Jadi ketika kita ingin mengembangkan diri, tidak hanya karena ada label mungkin ingin sertifikatnya atau ingin apanya gitu ya, tapi lebih juga bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan untuk anak. Luar biasa sekali Bu Yuni apa yang sudah Bu Yuni rencanakan itu. Baik Bu Yuni, di akhir pembicaraan kita Bu Yuni, saya ingin Bu Yuni mungkin bisa memberikan refleksi lah ya dari percakapan kita pada hari ini. Mungkin apa yang sudah menjadi hal yang baik gitu, dan apa juga yang mungkin kurang. Jadi juga sebagai pembelajaran bagi saya, ketika nanti yang saya lakukan tadi seperti ini, saya bisa lebih seperti apa mungkin Bu Yuni. Pertama saya merasa sangat senang ya dengan adanya kegiatan sharing seperti ini. Jadi saya merasa sangat senang, saya antusias juga
Jadinya saya lebih banyak belajar lagi, terutama dari Bu Yati. Juga terima kasih banget ini Bu Yati sudah memberikan banyak pelajaran secara tidak langsung maupun secara langsung bagi saya. Jadi menurut saya di sini pada saat kegiatan seperti ini sangat bagus sekali ya, karena saya merasa tidak seperti tadi. Tidak seperti dinilai gitu. Kan biasanya kalau di supervisi itu biasanya ini loh kamu kelebihannya ini kamu kekurangannya seperti ini. Biasanya disodorkan gitu, langsung di judge gitu. Kamu kurangnya ini, kamu harus berbagi ini. Tapi pada saat seperti ini saya tidak merasa diakui, saya tidak merasa dinilai, tapi lebih ke sharing saja gitu, berbagi informasi, berbagi ilmu gitu di sini. Dan sebenarnya tadi di awal saya sudah menyampaikan saya ingin mendapatkan kritik, saran dan masukan dari Bu Yati, tapi malah ternyata saya menemukan sendiri dari kelebihan dan kekurangan saya selama saya melaksanakan pembelajaran. Dan juga saya ternyata juga dengan pertanyaan pemantik dari Bu Yati tadi, saya bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk bisa memperbaiki kekurangan saya tadi. Jadi saya tidak perlu lagi bertanya sama Bu Yati gimana cara memperbaiki apa yang menjadi kekurangan saya. Malah saya menemukan solusi sendiri gitu dari apa yang kita bicarakan tadi. Kemudian bahkan saya bisa merencanakan sendiri apa yang akan saya lakukan nantinya berkat bertanya, sekedar bertanya saja, sekedar sharing saja di sini. Berkat Bu Yati juga saya akhirnya bisa merencanakan apa yang akan saya lakukan nantinya untuk mengembangkan kompetensi saya, untuk meningkatkan profesionalisme saya dalam siswa. Ya, saya merasa bersyukur sekali ada kegiatan seperti ini. Jadi saya bisa lebih memperbaiki lagi apa saja yang menjadi kekurangan pada saat saya belajar. Jadi dengan pembicaraan ini saya jadi tahu apa saja yang harus dilakukan atau dilaksanakan agar saya bisa melaksanakan pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan siswa, sementaranya baik mereka dari sisi minat belajarnya, kemudian gaya belajar mereka, kemudian supaya mereka kesiapan belajarnya, dan supaya mereka bisa lebih mandiri lagi dalam belajar, jadi tidak perlu saya seperti tadi akhirnya Bu Yati membuat saya jadi lebih mandiri, menilai diri saya sendiri, kemudian memperbaiki apa yang kurang dari diri saya sendiri tanpa perlu dicari lagi. Terima kasih seperti itu. Oke, terima kasih Bu Yuni atas referensi yang sudah diberikan. Intinya Bu Yuni merasa enjoy merasa nyaman dengan pembicaraan kita kali ini. Dari apa yang sudah kita bicarakan tanpa disadari ya Bu ya. Ternyata Bu Yuni menemukan sendiri apa kelebihan yang Bu Yuni sudah lakukan, kemudian apa kekurangannya, dan bahkan Bu Yuni juga sudah bisa merencanakan pengembangan diri selanjutnya. Seperti itu ya Bu. Biasanya merasa gimana ya? Jujur ya, rasa gugup gitu kalau misalnya lagi di supervisi. Tapi kalau seperti ini kita seperti ngobrol biasa gitu, seperti lagi sharing saja, bincang saja ya. Ya, terima kasih banyak Bu Yuni. Apa yang sudah Bu Yuni sampaikan dari awal sampai akhir ini tadi, ini juga menjadi masukan ke saya sebagai pembelajaran juga. Jadi bagaimana kita dengan siswa harus seperti apa, harus melakukan apa diri ini sebagai guru agar bisa mengakomodir semua kebutuhan ini. Bagaimana siswa juga merasa nyaman belajar di pembelajaran kita, gitu ya Bu Yuni. Ya Bu Yuni, di sini saya sudah menuliskan beberapa hal yang sudah Bu Yuni tadi jabarkan ya, terkait dengan bagaimana tadi refleksinya, kemudian rencana tindak lanjut juga yang akan Bu Yuni lakukan. Nah, ini bisa Bu Yuni tanda tangani di sini Bu sebagai bentuk komitmen ya kita tentang apa yang sudah kita bicarakan dari tadi.
Saya juga ada tanda tangan di situ. Selanjutnya ini terkait dengan pengembangan ya, rencana pengembangan diri yang tadi sudah dijabarkan juga gitu ya. Ya, di sini begini. Terima kasih banyak Bu Yuni. Oke Bu Yuni, tak terasa ini sudah di penghujung pembicaraan kita. Terima kasih banyak atas apa yang sudah Bu Yuni sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika misalnya ada kekurangan. Iya. Terima kasih banyak juga Bu Yati yang sudah sharing dengan saya, sudah banyak memberikan pelajaran juga bagi saya. Sama-sama. Semoga lain kali kita juga bisa bertemu lagi ya dalam bincang-bincang yang lainnya tentu saja. Baik Bu Yuni, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.